Nike itu sepatu-sepatunya sekarang lemnya tuh gampang lepas. Oke, gue mau bahas itu nanti. Gitu. Jadi ini udah kayak ini udah kebuka udah nih. mangap ya? Iya. Udah mangap banget gitu. Gue tuh orang yang kalau beli sepatu itu zaman kecil itu pada saat lebaran. Jadi setiap kali lebaran, lagu yang dimana sepatu baru, baju baru, itu yang terjadi sama gue. Sepatu ganti-ganti. Wih. Gitu. Berarti minimal 7 ada. Minimal 7 ada. Iya. Gitu. Dan Itu sehari satu dong? Iya. Anjir. Lu setahun satu. Setahun satu. Ini sehari satu. Gila. Mohon maaf nih buat semua sepatu lokal di Indonesia, kecuali yang rilis sepatu basket. Bikinlah size 45 ke atas. Sepatu itu harus dipakai. Yes. Sepatu itu harus dipakai. Sepatu harus dipakai. Seenggaknya lu sebulan sekali tuh sepatu harus dipakai. Kalau lu mau beli sepatu dan lu punya keterbatasan, jangan pernah beli sepatu tiruan. Oh iya. Yes. Ya. Oke guys, welcome to Top 40s Podcast. Podcast menuju, menjelang, dan meniscayakan 40 tahun. Kita ada di mana aja, Dang? Ada di Instagram, ada di Spotify, YouTube, dan TikTok. Handle-nya? Handle-nya ada di Top 40 Podcast. 40 jangan lupa pakai S. Nah, itu dia. Jadi, kalau jomper sekarang kaget kenapa banyak sepatu di gini, emang tadinya kita mau susun ya. Tadi kita mau susun, karena kita mau bahas tentang sneakers atau sepatu. Tapi, 15 menit sebelum live, tiba-tiba Bapak Suradara nyuruh ditumbuk aja. Mungkin ya udahlah jadinya seperti ini, agak beda emang, ini agak lain emang nih. Oke. Ya karena biar sepatunya ini tuh jadi makin kelihatan lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Jadi numpuk sih masih. Dan ini Dada nggak bawa semua ya? Enggak, gue nggak bawa Ya semua. semua kategorinya. Oke. Dan satu, biar yang pada tahu ya, ini yang gede-gede nih dadang nih. Tuh, ya. Ini sepatu nih, tuh. Beda banget tuh. Gila, gede banget gitu. Nah ini boros nih. Iya makanya. Ukuran berapa sih? 45. Wah, ini ukuran sama umur hampir mirip nih. Iya. Tahun kemerdekaan. Oke. Nah, kalau karena episode sneakers ini, Yodi jadi hostnya, Dang. Jadi Yodi bakal nanya-nanya sepatu kita cocok untuk kategori-kategori ini. Karena biar Jompers juga pada tahu kenapa harus gue yang jadi hostnya. Karena di semua sepatu yang ada di sini tuh saya cuma ada satu. Sisanya sepatu mereka berdua. Dan ini juga tadi saya pakai, ini saya ganti. Oke, banyak banget nih sepatunya nih. Kita lihat. Mungkin cerita zaman lu dulu deh, zaman lu kecil. Apakah lu ada, karena gini, kalau tadi lu bilang ya, kita punya cerita masing-masing kayaknya. Mungkin dari lu dulu, karena gue ngoleksi Dadang juga lumayan lah gitu ya. Umur berapa nih? Ya kecil aja, zaman kecil. Histori singkat aja. Histori singkat lu tentang sepatu gitu. Yang gue inget sepatu zaman SD harus hitam. Jadi gue beli All Star. Converse iya. Bukan ada yang versi Indonesianya. Ada. All Star kan? All Star. North Star. Itu gue pakai. Oh iya. Itu gue pakai. Karena nggak sanggup beli Converse. Bukan nggak sanggup, karena gue nggak tahu link mana apa yang jual versi aslinya. Jadi ya udah yang ada North Star. Oh. Udah. Nah sisanya SMP gue gue anak kedua. Jadi dapat lungsuran aja dari abang gue. Abang gue sepatunya udah kekecilan, turun ke gue. Sampai SMA kayak gitu. Gue baru bener-bener bisa beli sepatu tuh pas kuliah. Baru gue bisa milih sepatu. Dan itu pun jatuh kepada fans. Tapi orang tua lu dulu beliin? Beliin. Oh. Beliin. Nah, gue mungkin agak berbeda. Jadi gue tuh orang yang kalau beli sepatu itu zaman kecil itu pada saat lebaran. Jadi setiap kali lebaran, lagu yang dimana sepatu baru, baju baru, itu yang terjadi sama gue. Setiap kali lebaran gue dibeliin sepatu, dan itu untuk dipakai 1 tahun sampai ketemu lebaran berikutnya. Oh. Gitu. Jadi lebaran ini kemarin lu juga beli nih? Beli, tapi gue beli ini. Untung gue gak bawa sepatunya nih. Iya. Jadi kalau teman-teman tahu sepatunya itu yang kayaknya yang lagi in lah sekarang. Iya. Kulit. Tapi bukan sepatu sendal. Birkenstock. Birkenstock ya. Ya, yang kulit. Yang apa? Iya, yang ketutup, yang slop ya. Itu gue beli. Iya. Tapi ada tapinya nih. Iya, Tapi ada tapinya. Yang gue beli bata. Tadi
tadi dibilang depannya ada Birkenstock. Iya Birkenstock, Birkenstock modelnya, mereknya belinya Bata. Oh iya. Modelnya sama. Pertanyaan gue di Robinson apa di mana belinya? Ramayana. Gila Bata. By the way, gue kecil gue juga punya. Iya. Maksud gue itu sedikit singkat lah. Kenapa gue berbeda? Maksudnya ya akhirnya gue cuma punya satu sepatu. Nih teman-teman gue lebih suka ngoleksi. Singkat ceritanya seperti itu. Kalau lu gimana? Kalau gue agak punya privilege karena waktu gue kecil nyokap gue lagi kaya. Satu. Kedua, nyokap gue itu punya problem sama kaki. Sepatu murah di kaki nyokap gue, dia selalu nggak enak, lecet, entah sakit kenapa segala macam. Itu gue agree. Jadi nyokap gue tuh selalu picky banget sama sepatu dari dulu. Dan ke anak-anaknya akhirnya begitu. Oke. Jadi bener ya, kamu suka ya, ini harus enak loh. Jadi bener-bener gue ditekenin harus enak terus dan ya dibawa ke mall. Dulu Pasaraya, zaman kita kecil masih banyak toko-toko banyak. Ya itu gue dibeliin sepatu-sepatu dan itu nggak kayak Yodi, nggak nunggu setahun sekali. Iya, gue ada kegiatan, gue beli. Gue sedikit nambahin nih, gue udah setahun sekali, kadang belinya di Taman Puring. Anjir. Dan lu tahu kalau Taman Puring, lu harus nyobain dua-duanya. Betul. Karena bisa jadi yang kiri 41, yang kanan 41,5. Jadi bisa beda. Bisa beda. Itu makanya bapak gue dulu cobain. Jalan coba. Terus ukurnya gini nih dulu nih. Oh sama gitu. Itu dulu kalau yang masih inget kalau waktu kecilnya suka diajak ke Taman Puring. Gue sempet tapi kuliah Kuliah tuh Gue SMA sih, SMA tuh. Iya, karena di SMA kita ya SMP. Iya. Lu gimana dah? Lu gimana Bang? Gue sama waktu kecil standar sih waktu SD sepatu hitam karena sekolah lu harus pakai sepatu hitam. Terus habis itu kalau buat sepatu jalan tuh gue ingat gue punya sepatu Elegear. Itu yang ada lampu-lampunya. Wah, anjir. Tuh. Kalau diinjak? Lo injak lampunya nyala-nyala. Itu SD. Itu anak gue tuh baru beli, gue beli itu. Kerjanya jalan aja di rumah. Lu mah cuma sepetak, jalan aja yang penting nyala anjing. Dulu ponakan gue beliin bubble gummers tuh nggak? Bubble gummers. Bubble gummers ya. Tuh, terus habis itu tapi gue sih SD sebetulnya jarang beli sepatu sejujurnya. Gue baru mulai into sepatu itu pas SMP. SMP itu gue naksir banget sama Samba. Oke. Samba kayak model yang sekarang lagi rame, tapi dia ujungnya si lidahnya itu dia lebih panjang, jadi bisa dilipat kayak sepatu bola. Oh, begini. Itu panjang lidah itu sepatu apa politikus? Manis dong. Nah, itu gue mulai di situ. Terus habis itu sekolah gue beli warna biru dongker. Oke. Nggak boleh. Masih aturannya adalah nggak boleh sepatu berwarna. Oke. Gua cat pakai kayak cat Kuda terbang. Enggak cat buat sepatu buat itemin sepatu kulit. Semir. Tapi bukan semir. Kalau semir kan dia kayak cat basah gitu, Pak. Gitu. Jadi kayak ujungnya tuh ada bulu-bulunya. Jadi kayak gue tinggal kayak gores dikit aja tuh udah jadi hitam. Nah, sekali dicuci bleber semua tuh. Jadi kan pinggirannya si Samba pikirnya putih kan. Jadi belah. Gitu. Nah, itu gue mulai dari situ. Startingnya dari situ. Terus habis itu standar gue basket. Dari sepatu basket. Gue jujur dulu sepatu basket SMP, SMA, gue kayak, at least gue punya 3. Pasti gara-gara basket deh. Karena kepake banget kan. Kepake banget, gitu. Jadi kayak gue, biasanya kalau gue latihan tuh seminggu 2 kali 3 kali, pasti sepatunya gonta-ganti. Iya. Gitu. Jadi gue, startingnya sebetulnya dari situ juga. Efek dari basket, terus habis itu gue kayak, ya udah pas SMA, nah pas SMA gue sepatu udah bebas, kalau gue kebetulan. Jadi nggak ada keharusan pakai sepatu warna hitam, mau sepatu warna-warni pun boleh, yang penting sepatu, bukan sendal. Gitu. Yang penting ada sepatunya, jangan nggak pakai sepatu ya mau ke musola. Nah, ke musola kadang juga datang pakai sepatu, pulang nggak ada. Aduh, gimana sih? Gitu. Ya udah dari situ yang sampai sekarang, kalau gue jadi kayak at least nggak tahu ya, maksudnya kalau gue juga kerja. Kerjaannya nggak harus jadi pakai sepatu rapi juga. Jadi ya gue biasanya setiap hari sepatu ganti-ganti. Gitu. Berarti minimal 7 ada. Minimal 7 ada. Iya. Gitu. Berarti sehari 1 dong? Iya.
Anjir. Lu setahun satu. Tahun satu. Ini sehari satu. Langsung udah. Gila. Lebarannya udah setiap hari nih berarti. Gua dadang tiap hari THR. Gila, beda kasta dia. Oke, mungkin itu bridging kita ya cerita. Mungkin Jompers juga mau share dulu pengalaman sepatu atau juga ada yang koleksi sepatu boleh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori pertama nih, Ot. Kategori, oh ya. Nah ini unik sih, gue juga baru dikasih tahu nih. Gue baru Sorry, sebetulnya bukan dikasih tahu, dia baru baca. Baru baca setengah jam yang lalu. Makanya kalau ini tadi gue ada bawa 3, P ada bawa banyak. Yodi ada bawa cuma 1, itu pun 1 karena ada di kantor. Kita tapping ini di kantornya Yodi, ya. Nggak, sedikit intermezzo bahwa dulu tuh waktu dari zaman kecil sampai SMA tuh gue nggak ngerti-ngerti banget sepatu. Iya. Baru ketika sudah berpenghasilan, gue baru mulai ngulik sepatu. Oh ternyata sepatu tuh beda-beda ya peruntukannya ya. Bahkan untuk orang jalan sama lari aja beda. Yes. Lari di jalan yang rata dan di jalan yang gravel gitu itu juga beda gitu. Yeah. Jadi itu baru gue temuin walaupun emang gue nggak beli satu-satu sih. Cuman gue kayak oh ternyata ada ya. Dan ini sekarang baru ngasih lagi. Jadi gue makin wah ada 10. Iya. Ada 10 tipe sepatu yang kita akan bahas sekarang. Yang pertama nih Daily Beater. Daily Beater. Sepatu tempur yang lo ajak naik motor sama hujan-hujanan. Yang mana? Dari gue dulu ya. Ya. Kalau gue, karena sepatu tempur, gue perlu keseimbangan dalam hidup. Jadi sepatu tempur tuh yang bisa dipakai pakai terus New Balance. all round dong ini. Ini 2002R kalau nggak salah, yang 2002R yang J. Crew. Ini nih. Ini walaupun tempur. Made in apa nih? Ini luar. Luar. Ini nggak masuk sini. Nggak masuk sini? Nggak masuk sini. Ini gue impor dulu. Karena ini collab sama J. Crew. Jadi Allroy ini nggak masuk sini. Tapi udah bitter banget nih, lihat. Udah hancur. Jadi FYI. Lelang. FYI aja. Jadi gue nggak hanya koleksi, gue yakin Dadang pun juga, tapi kita pakai semua sepatu kita. Oh iya. Ya, Makanya jadi kalau FYI. dilihat semuanya nggak ada yang kayak baru dari pabrik. Iya. Kecuali ini nih. Ini kayaknya gopek Baru. Ntar itu ceritanya. Ini benar-benar dipakai ya. Dipakai Teman-teman semua, kalau dipakai ngeliat semua. tuh, Iya. tuh. Lu dah. Daily Beater gue ini. Nih Nike, kok gue jadi lupa. Invisible. Invincible. Nike Run Invisible ini gue pakai udah ada 3 tahunan kalau nggak salah. Cuman ini nyaman, enak, buat jalan jauh enak, buat traveling enak, buat lari tipis-tipis juga enak. Ngejar copet juga bisa tuh berarti. Bisa, itu. Terus habis itu, cuman sayangnya, gue nggak tahu kenapa ini menurut gue jadi komentar buat feedback lah buat Nike. Nike itu sepatu-sepatunya sekarang lemnya tuh gampang lepas. Oke, gue mau bahas itu nanti. Gitu. Jadi ini jujur kayak yang bukan ini ya, sisi satunya gue ini udah berkali-kali gue lem. Jadi kalau misalnya nanti editor tolong di zoom gitu. Jadi ini udah kayak ini udah kebuka Udah nih. mangap ya? Iya. Udah mangap banget gitu. Nah, mangapnya sebetulnya mulai berasa waktu gue pertama kali cuci. Nah, pas gue baca-baca di Reddit atau di forum-forum online, emang kebanyakan sepatu Nike itu katanya disarankan tidak boleh dicuci, terutama sepatu lari. Oh gitu. Katanya. Banyakan Adidas untung gua. Iya. Jadi entah kenapa lemnya yang Nike. apalagi yang made in Vietnam rata-rata ini gue made in harusnya sih made in Pakai Vietnam. uhu aja, lemnya uhu itu. Gitu. Jadi made in Vietnam itu kalau kebanyakan kita adalah karakter nyuci itu biasanya pakai air panas atau air hangat. Nah, Harusnya? air hangat itu yang jadi kayak bikin Menyebabkan si lemnya ini jadi bikin rapuh. Oh. Katanya gitu. Kalau gue baca-baca gitu. Nah itu gue nggak tahu untuk merek-merek yang lain ya, sepatu yang lain. Cuman Tapi kalau khususnya Nike lah. khusus Nike running itu selalu banyak masalah di situ. Gitu. Apalagi kayak sepatu running itu kan sebetulnya buat yang walaupun itu konteksnya masih yang ke nanti ya. Si running itu sebetulnya ada umurnya. Banyak orang yang nggak tahu biasanya running itu
Kalau yang bener-bener pelari itu kayak lo hitung udah berapa mil, berapa kilometer lo pakai sepatunya. Karena bisa gembos ya. Karena bisa gembos. Oh iya, si ini dipompa lagi nggak bisa? nggak bisa pak. Ini ya, midsole-nya gembos. Midsole-nya gitu. Nah midsole ini sebetulnya juga udah agak gembos cuma. Oh tapi mungkin masih bisa dipakai tapi bukan buat lari kali. Enggak juga sih. Enggak juga, udah nggak enak pokoknya. Udah nggak nyaman aja. Udah nggak gitu. nyaman. Jadi dia udah nggak mantul lagi gitu. Nah itu ada umurnya yang jadi sebetulnya kalau udah kayak lewat berapa ribu, kayak Berapa ribu mil lah ya? Iya berapa puluh ribu kilo itu udah harus Udah harus pulang Dang, jangan Iya. langsung inti. Kalau udah kejauhan pulang. Jangan lupa rumah Dang. Iya. Harus dipensiunkan gitu. Nah Oke. Next. Itu sepatu tempur, gak usah nanya gue, ini sepatu tempur gue. yang kedua dress shoe. Dress shoe. Itunya penjelasannya. Dress shoe itu sepatu formal buat kondangan. Nah. Ada. Ini yang gua pakai sekarang. Nah, Oke, ini gua coba copot aja dari kaki gue ya. kita lihat. Ini itu Clarks Sunderland collab sama Ronnie Fick. Ronnie Fick adalah salah satu desainer sepatu. Dan ini Clarks. Coba lihat. Gila. Keren banget. Keren banget itu. Yang Apa? usah nanya harganya. Flag. Pasti mahal banget ini. 8,5 nanti kalau yang gram. penasaran bisa lo capture dulu, lo pause, lo capture, terus habis itu lo ke Google Image. Silahkan di capture. Nah, Ini itu ya sedikit aja sih ya. Clarks itu ya tau lah Clarks merek udah lama dan enak dan memang itu salah satu merek yang turunan dari nyokap gue yang tadi gue ceritain. Clarks itu pasti bagus. Cuma rata-rata orang belinya Clarksnya Wallaby. Nah, padahal paling bagus itu menurut gue Clarks Sunderland. Oke. Dari segi siluetnya ya. Paling bagus itu tuh Clarks model ini nih Sunderland menurut gue. Oke. Banyak orang belinya yang Wallaby karena Wallaby itu ininya midsole-nya agak jelek menurut gue ya. ini kan bahannya sweat ya? Ya, Ngerawatnya susah nggak sih? asal jangan lu taruh dalam box atau apa gitu aja. Yang penting kena sinar Kalau matahari, kotor? udara. Kalau kotor lu harus lap. Lap aja atau Iya. disikat? Ada satu ada trik satu trik. ke sepatu sweat. Gue sebetulnya ada dress shoe juga sweat. Udah bertahan lama. Gini, pegang. Iya. Jadi nggak harus dua. Jadi kalau misalnya si sweatnya itu lo kotor, cara paling gampang buat ngebersihinnya adalah lo gosok pakai sepatu satunya yang sweat juga. Oh iya. Gitu. Oke. Nah, digabungin gitu. digabungin, ya? digosok-gosok gitu. Hilang tuh dia? Nanti hilang. Iya. Oh gitu. Itu cara paling simpel dan itu nggak merusak sebetulnya. Iya. Gitu. Walaupun sebetulnya ada treatment untuk sepatu sweat sendiri gitu, tapi hal yang paling simpel kalau misalnya apalagi kan ini konteksnya kondangan. Lo kayak lupa ngebersihin. Iya. Nah, buat ngebersihinnya apalagi biasanya sepatu sweat itu salah satu permasalahannya adalah paling gampang nempel sama debu. Betul. Itu. Nah, buat ngebersihin debunya itu digosok aja sama Iya. sepatu sama sepatu ya. Jadi yang sepatu kanan sama yang sepatu kiri. Oh. Lu apa Dang? Gua Sepatu ada formal. call hand. Sepatu call hand cuman gue lupa tipenya berapa, cuman itu sepatu dress shoe gue sih. Jadi buat kondangan. Bahannya apa? Bahannya kulit. Kulit tapi dia bawahnya midsole-nya itu empuk. Ya. Gitu. Jadi call hand itu dulu sempat diakuisisi sama Nike, cuman kalau nggak salah dia udah cabut sendiri. Jadi dia pakai teknologinya itu teknologi midsole-nya Nike. Gitu. Tapi atasannya Dia kulit. kayak pantofel gitu. Pantofel. Sebenarnya sepatu dress shoe itu pantofel. Iya. Cuman karena gua tiap hari pakai pantofel untuk Iya, kerja. iya. Jadi gua pengen kondangan jangan pakai sepatu kerja Iya, gua. tapi itu yang menarik karena sekarang itu mungkin kalau orang dulu tuh kalau mikirnya tuh sepatu dress shoe tuh selalu harus pantofel. Sekarang tuh udah mulai bergeser. Udah bergeser. Bahkan sepatu ini aja udah bisa dijadikan Yes. Bisa. karena dia mungkin pengen tampil berbeda Iya. gitu kan. Biasanya pakai shoot kayak warna hitam-hitam, Iya. sepatunya kayak gini. Betul. Iya kayak dulu itu misalnya kayak sepatu pantofel mungkin kayak orang ngelihatnya sepatu pantofel warnanya harus warna gelap. Entah itu hitam, biru dongker atau coklat gelap. Iya. Nah, sekarang kayak lo warna putih. Iya. Kulit putih pun juga ada. Iya. Ya. Gitu. Gue tuh terakhir punya pantofel tuh 2015 kalau nggak salah. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Kondangan? Sepatu ini. Baru gue mau kasih tahu. Dress shoe gue ini. Bitter ini, dress shoe Dress ini. Gitu. Next kategori. Nextnya tuh ada dead shoe. Date ya. Date Dead shoe. shoe. Date shoe itu untuk ngapel ya, Yot, ya? Nomor 3.
untuk sepatu buat ngapel. Nah, ini buat teman-teman jompers yang belum menikah, Oke. pengen ngapel. Ini sepatunya kita kasih tahu nih. Agak dalam nih gue nih. Oh ini nih. Oh. Kita kasih tahu alasannya. Lacoste. Alasannya udah mereknya aja. Damn. Lacoste. Buat teman-teman yang nggak tahu silakan Lo dicek tahu Lacoste gambarnya apa? Crocodile. Buaya. Buaya. Iya, Itu crocodile. berkarakter sama orangnya yang pakai. Buaya darat. Nah. Ya. Jadi ini aja sih. Lacoste. Gue Lacoste kalau nggak salah ini tipenya yang Apa nyebutnya? L03. Iya. Lacoste. Lacoste. Dari mana sih dia? Dari mana? Itali. Italia. Dan ini ya warnanya hitam, pasti gue pilih yang warna hitam. Dan sebenarnya lebih me-expose sih mereknya ini. Kenapa lu menaruh ini sebagai sepatu buat ngapel? Kalau ngomongin nyaman udah pasti semua sepatu gue nyaman. Oke. Tapi memang ini beda sendiri karena itu tadi mengekspos si brand Lacoste. Lacoste-nya. Jadi kalau pakai celana panjang lu harus naikin. Iya. Lacoste bos. Gitu. Ini bukan, sorry. Jadi kalau ngedate ngapel ya sekarang sama bini gue sih udah tahu. Iya. Cuma maksudnya kalau mau ngapel lu cari yang sedikit lah gitu agak expose sedikit mereknya gitu lah. Jadi karena si P sudah menikah, sekarang Lacoste ini kita lelang dibuka dari harga. Sebutin dong, kayak udah ditanya lagi kan udah nggak mungkin ngapel kan? Lu apa Dan buat ngapel? Gua pakai apa ya? Mungkin ini sih yang lagi gua pakai gitu. Jadi Coba kita buka. iya, ini itu Asics Gel NYC. Oh, sesuai orangnya sih asik juga. Asik. Beda asik. Gitu. Jadi, nah ini kebetulan ini sepatu collab sama Balaholic Iya, gitu. Balaholic. Balaholic. Nah, kebetulan belakangnya beda warna, ada di biru, satu oranye. Tangnya juga, lidahnya juga beda. Dalamnya juga beda. Oh, Gitu. Jadi insole pun juga dia inverse gitu ya? Inverse. Ini, oh iya. Nah, kebetulan ini makanya kayak gue bawa boxnya. Gue sukanya si Balaholic ini adalah dia dapat insole dapat lagi. Iya. Talinya dapat banyak 4 set, 5 set sama yang dipakai. Gitu. Jadi kayak buat gue ya lu jadinya nggak bosen sih. Iya. Jadi bisa mix and match. Bisa mix and match gitu. Nah, Gitu ya. Itu buat ngapel doang lihat. tuh Sepatu ngapel gua ini. Dan sepatu ini adalah kolaborasi dengan istri saya. Saya yang memilih, dia yang membeli. Oke, next kategori. Nextnya That's You. You. Nah, That's You ini salah satu yang lagi populer juga di tahun 2000 Belasan. Belasan. Karena belasan nih. sepatu ini tuh paling cocok buat gendong anak dan dorong-dorong stroller atau nemenin bocah main di taman. Betul. Nah, yang mana? Contohnya, Kalau gue contohnya. That's You gue itu di sini apa? Easy. Nah, ini. Kenapa That's itu You jadi gua aja That's easy You? dah. Gila, Gila, beda. Dang. Nanti harganya di sini ya. Iya. Ya ini That's You itu lu harus punya, lu kan karena bahkan berdiri terus. Berdiri nih Oh, rata-rata. iya. Dan lu harus punya tekanan yang empuk. Oke. Nah ini itu dalamnya itu bus dan luarnya ini kayak gini nih. Jadi sturdy gitu loh. Oke. Jadi untuk segala medan lo mau nemenin main di taman, mau mainin di mana, ini bisa dihajar. Be. Cuman tetap harus bentuknya bulky begini. Jadi ciri-ciri That's You itu adalah bentuknya harus bulky. Kenapa harus bulky? Karena bapak-bapak. Oke. Jadi dari zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu makanya Reebok, lo lihat Steve Jobs deh. New Balance-nya juga yang bulky-bulky. Oke. Memang harus karakteristik That's You itu harus bulky. Oke. Jadi gue pilihnya Yeezy 700 V2, ini colorway-nya Geode. Nah, lo apa Dan? Menurut Dadang apa? Gue mendadak agak lupa ininya. Cuman gue itu paling pakai On Cloud Tilt. Oh, On Cloud, iya. On Cloud yang tilt. Kebetulan gue beli kapelan. Jadi gue sama bini gue sepatunya sama, warnanya sama. Oh, Gitu. Ukurannya Jadi- beda dong. Ukurannya beda dong. Oh, iya. Gitu. Terus On Cloud Tilt warna hitam putih. Terus ya itu lumayan nyaman sih menurut gue. teman ya. Karena solnya lumayan tebel. Terus cuman yang gue rasa itu nggak enak kalau lo pakai berdiri lama. Kenapa tuh? Kayak dia midsole-nya itu menurut gue empuknya tuh beda. Jadi dia semakin Harus lama bergerak terus gitu. lo harus gerak. Bisa cocok kalau ambil lari. Iya, tapi kalau misalnya kayak lu makanya kayak gue pas gue pakai itu buat konser tuh nggak cocok, nggak nyaman. Gitu. Jadi kalau gue kita ngomongin yang konser lagi. Ya. Iya, nanti gue agak Ada aneh lagi kalau yang misalnya konser. Ada lagi yang konser. orang-orang konser
pakai sepatu on cloud tilt agak aneh sih buat gue. Gitu. Oke. Lu sepatu dead shoe ini lagi oke. Dead shoe saya tuh ini. Tadi kan dead shoe itu harus kuat berdiri. Iya. Sepatu ini membuat saya kuat berdiri ketika banyak sepatu-sepatu lain yang harus saya beli, tapi saya tetap menggunakan ini dia. Next. Nextnya sport shoe. Sport shoe. Kak, ini ya penjelasannya. Penjelasannya buat olahraga rutin kalian apa aja, asal jangan sepatu bola atau futsal atau sepatu yang lebih khusus gitu. Tapi ini untuk semua olahraga berarti ya? Iya. Olahraga rutin mungkin kayak lari kali ya? Yang tadi lu coba-cobain ini butuh lagu Bob Marley. Bener, ini tuh sepatu Adidas Jamaika. Bukan. Ngasal aja gue. Adidas Adizero Evo SL. Ini tuh tahun 2025 ini menguasai market jadi penjualan paling terbesar. Setahu gue ya. Ini enteng banget. Evo Ya? SL ini penjualan terbesar di 2025. Tahun lalu ya. Beratnya berapa ini? Tergantung ukuran. Nggak nyampe 200 gram ya kalau salah. Oh, tapi di sini ada Bob Marley guys. Nah, Tuh. ini gue beli yang edisi collab. Ada tanda tangannya. Iya, Jamaica 26 Bob Marley. Jadi ini memang Udah masih bisa baru masuk launching. tangan. Baru launching. Iya. FYI, tulisannya football is freedom. Iya. Anjay. Nah, jadi ini sebenarnya biasanya gue pakai untuk gym atau padel gitu ya. Jadi ya pakai inilah gue. Yang nggak butuh lari yang berkilo-kilometer gitu kan. Tapi lo olahraga ringan yang tadi Dadang bilang, ya gue pakainya ini. Dan gue sangat rekomen. Tadinya gue kira ini hype-hype doang. Makanya gue belinya baru-baru ini sekarang karena gue lihat 2025 hampir di tiap mall tuh pasti orang pakai ini. Ya. Nah, jadi Sampai sekarang nggak sih? sampai sekarang Masih masih ya? kan? Dan masih ada ini. beberapa kali gue perhatiin kalau ada rilis colorway baru itu cepet banget sold out, terutama yang golden size. Yes. Oke. Which is gua. Karena gua ukurannya US 9, 42 setengah dan itu harga sold out-nya cepet banget. Cepet banget. Dan kalaupun ada harganya tinggi yang limit yang resell. Iya, jadi gila tuh. Ini tuh kalau pakai sepatu ini di mall tuh kayak cat, Iya. cat. Lu kayak santai nyantai gitu. Santai gitu. Tadi udah gue cobain, bener-bener kayak ngawang gitu loh. Gila. Iya. Kayak jalannya kayak di atas awan gitu. Makanya cat. Bawahnya Continental, FYI itu. Ya, itu buat ban. yang ya apa namanya merek ban ya. Merek Karet ban. ya. Outsole-nya merek karet, jadi lebih tahan. Gitu. Dadang, Dadang, lo Gue pakai? ini sih sepatu basket. sepatu Oh, basket. Sepatu basket, sepatu olahraga. Ini Anta. Ini keren sih, gue tadi ngeliat juga udah keren. Brand Cina. Mungkin banyak yang belum tahu. Anta ini baru akuisisi Puma. Benar. Baru si Puma. Dia Pak Salomon itu under dia. Itu terus ini sepatu enak. Sayangnya nggak masuk Indo. Gua harus beli nitip just tip. Ini Anta KT10 Klay Thompson 10. Ini jujur sepatu enak banget sih. Cuman sayangnya di Indo. Sekarang kalau mau beli Anta di mana ya? Anta sebetulnya udah masuk Indo. Itu yang masukin si Era Jaya. Cuman yang di modelnya Klay Thompson nggak dimasukin semua. Oh, Masukinnya itu model lama. Ini sekarang udah ada yang Klay Thompson 11, ini yang 10. 11-nya aja mereka nggak masukin. Yang dimasukin itu gue pernah lihat Klay Thompson 6 apa Klay Dia udah Thompson sampai 11 aja Anta ya. Itu. Gila. Nah, yang dimasukin yang emang jualannya Anta sekarang untuk basket si Kyrie Irving gitu. Nah, itu 1 2 3 si Anta Indonesia bawa semua tuh, tapi Klay Thompson nggak dimasukin. Ini menurut gue sepatu yang enak sih, padahal sebetulnya sepatu apa bilangnya kalau sepatu yang jadi highlight-nya si Anta di basket sebetulnya si Klay dibandingin si Kyrie Irving. Karena Kyrie Irving Merek Cina ya, Dang? Cina. Di Codet ada nih. Bukan Anta tapi Ana. Satu lagi namanya Ente. Ana Ente. Jadi Ana Ente. Anta disiha. Wah, Anta. Oke. Lanjutnya ada trail shoe. Trail shoe. Nah, kalau ininya apa? Trail shoe ini tuh kalau ada teman bapak ajak nanjak gunung atau main ke curug. Nah, tadi gue Berarti buat yang suka hiking ya. ini gue beli spesialis untuk ini, walaupun gue nggak anak alam ya. Ya. Cuman ini Salomon ACS Pro, warnanya yang sulfur. Ya. Dan ini breathable banget. Jadi kalau lu nanjak-nanjak apa segala macam lu nggak keringetan Ya. karena breathable dan outsole-nya itu dia sturdy. Ya. Trail. Jadi udah kelihatan nih dari Betul. outsole-nya pun udah trail gitu. Ini gue beli dan ini by the way air juga repellent dia. Ya. Jadi walaupun kelihatannya gini tapi kalau air dia langsung set
gampang gitu Iya. menghindar. Kalau ini gue bisa masuk nih karena gue punya sepatu buat trail karena gue masih suka nanjak. Jadi punya gue, tapi gue nggak tahu sih mereknya, tipenya. Tapi kalau mereknya waktu itu punya New Balance, dia ada trailnya di sini, terus ada Vibram-nya juga. Vibram, ya. Jadi Vibram. biar lebih enak Biar nempel. biar nempel. Terus Buat habis nanjak. itu, cuman dia lebih fleksibel dari yang ini. Jadi cuma gue nggak bawa sih, ada di rumah. Tahu nggak sih yang gue pakai warna hitam? Sekarang lupa juga gue di mana. Tapi katanya sih Salomon lebih enak. Iya, Gitu. gua akuin. Buat banyak jualannya Emang jualannya Salomon jualannya dari situ ya. outdoor dia. outdoor, Nah, sepatu outdoor. Kalau di laut salmon. Iya. Iya, betul. Punchline terus. Apa Dang? Gua nggak ada yang naik gunung. Oke. Oke. Sesimpel Lu itu aja. nggak naik gunung tapi puncak kenikmatan ada ya? Beda dong. Beda dong. Emang pakai sepatu? Iya. Lanjut setelah trail shoe itu ada travel shoe. Travel shoe. Nah, ternyata kita tuh kalau mau jalan-jalan juga ada sepatunya. Nih gue curiga kita mau ke dapur juga ada sepatunya nih. Sepatu yang Bapak rekomen kalau buat traveling jalan 10.000 langkah sambil bawa koper atau belanjaan. Wah. Dan ini tadi yang Dadang bilang juga sebenarnya travel shoe ini bisa kita pakai untuk konser juga tuh, Dan. Bisa. Bisa, oke. bisa. Karena memang durability-nya ya. Iya, durability. lebih Karena lebih- umumnya lo travel shoe sepatu yang lo pakai at least harian Iya. dan minimal bisa lo makan, maksudnya lo jalan at least 5 kilometer lah. Iya. Menurut gua. Iya. Itu Ya manajemennya. buat Karena traveling. jumpers yang beli sepatunya setahun sekali ya saya mendingan beli running shoes itu bisa juga. Bisa. Jadi satu kali sepatu bisa dipakai banyak. Cuman kalau running shoes, gua saranin kalau untuk travel shoes jangan cari yang modelnya Gendut. nggak, cari yang sepatunya lebar, yang wide. Oh yang wide. Nah, karena lo semakin sering jalan, Kaki lo ngelebar. kaki lo akan ngelebar. Iya. Gitu. Jadi jangan cari Nih, apa fun sepatu narrow. Iya, iya, Jangan iya. cari sepatu narrow karena gue juga ada sepatu lari tapi narrow. Gue sempat gue pakai buat traveling, kaki gue kesakitan. Ya. Nah, gue mau nanya deh. Sebenarnya kan tipe tapak kaki kita itu kan berbeda-beda ya. Betul, Yes. betul. Ada yang gue belajar ini buat karena gue pakai sepatu, gue tuh ngukur fitting buat Oke. apa sepedahan. Ada Ya. yang lancip, ada yang jebrak, Ada yang kaki kalau dari atas kakinya Ya. itu ada yang lancip. ada yang lancip, Ada yang dia lebar. jarinya itu rata. Iya, rata. Ada yang dia jempolnya itu lebih panjang. Nah, itu beda-beda lagi tuh. Iya. Nah, Itu dari pertanyaan atas. gue tuh adalah, kan kalian ngoleksi sepatu nih. Yes. Bagaimana kalau kalian menemukan sepatu yang kalian suka, tapi ternyata bentuk solnya itu tidak sesuai dengan telapak kaki kalian? Oke, good. Apa yang harus- mungkin gua dulu yang jawab. Ya. Jadi sebenarnya untuk jenis kaki secara general itu bisa dibagi 3. Ya. Flat, narrow, wide. Oke. Jadi sebenarnya Itu paling simple. Paling simple ya. Paling simple ya. Itu flat, narrow, wide. Flat itu yang kaki bawah lu itu rata. Rata. Nah, dan narrow itu yang kaki lu memanjang ke depan. Yang tadi Dadang bilang Ya. lancip. Ya. Nah, ada yang wide. Wide itu nyamping. Ya. Gua ini jenisnya wide. Ah. Jadi menyamping, agak lebar lah Ya. gitu. Nah, kalau yang tadi lu bilang, ternyata yang gue suka itu nggak sesuai. Iya. gitu ya. Biasanya lu akalin di taliannya. Talinya. Lu lebarin. Kalau kayak gue Oke. nih, ini kan bentuknya agak narrow. Oh, kaki lu tuh lebih Iya, lebar. Kaki gue agak lebar Oke. samping gitu. Agak punuk. Kakinya tuh agak gede. Ah. Jadi gue harus lebarin si tali sepatunya. tali Iya, sepatunya. untuk- Dan kalau misalnya sempit banget, itu biasanya insole-nya gue take out. Oh. Insole gue take out. Berarti ada beberapa cara lah ya. Iya, ada beberapa Ah. cara. Jadi, tapi rata-rata sih kalau gue ya pribadi ya, tinggal lu nyesuaiin talinya sih beres. Tapi akan merubah kenyamanan lu gak sih? Gue nggak tahu ya, tapi bagi gue nyaman-nyaman aja. Kalau udah suka sih Kalau nyaman-nyaman ya, aja. Nyaman aja kalau gue. Kalau lu gimana, Dan? Kalau gue gue sebetulnya cuma mau nambahin yang masalah insole. Insole itu sebetulnya bisa lo akalin karena kayak insole, gue ada sepatu yang pada akhirnya insole-nya gue ganti. Oh. Itu Oke. ada sepatu Jordan, cuman gue lupa Jordan. Intinya Jordan walking shoes gitulah. Nah itu gue ganti insole, dia yang belakangnya lebih empuk. Jadi Oh. bagian si insole ininya, bagian sininya, bagian belakang itu, bagian tumit itu dia agak ada tonjolannya. Gitu. Biar empuk ya? Biar lebih empuk Iya, iya. gitu. Terus habis itu dia di bagian, gue lupa nama istilahnya, pokoknya bagian sininya itu dia agak lebih naik Iya, iya. gitu karena dia Oh, jadi memang kayak ngemelup
Iya, jadi ngemeluk. Jadi kayak emang nempelin ke kaki gue karena itu kayak flat banget sepatunya. Kayak sebetulnya kayak Converse lah. Kayak ya sekilas bentuknya kayak Converse, cuman ya itu tadi gue pada akhirnya ganti insole dan itu jauh lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Gitu. Itu salah satu tips, trik. Nah, cuman saran gue adalah buat teman-teman, lo coba cek deh ke tempat fitting kaki. Itu biasanya yang setahu gue kayak Asics tuh ada. Terus kayak Leak itu berapa toko tuh ada. Adidas juga ada. Ada. Nah, sekarang hampir semua aja hampir semua, tapi ya, yang biasanya tokonya agak besar. Agak besar. Nah, itu lo coba cek aja. Dan lo kayak iseng-iseng mau beli sepatu, tapi lo fitting. Itu Ya, mereka atau juga nggak mau paham bisa kok. kalau fitting nanti dikirim ke email tuh. Bisa. Biasanya. Iya serius. Gue punya gue kirim ke email sampai sekarang belum gue buka sih. Tapi juga saran dari gue, kalau bisa setengah senti lebih besar Lebih daripada besar. itu. Iya. Karena kan lo akan pakai kaos kaki. Betul. Gitu. Dan tadi Dara bilang lu jalan dikit aja itu kaki lo agak ngelebar. Itu benar. Betul. Jadi setengah senti juga solusi juga. Solusi. Tadi belum gue jawab ya. Yang mana tuh? Travel shoe gue ya. Travel shoe. Travel shoe gue. Nah, ini salah satu brand lokal di antara semua ini. Apa tuh? Ini Kanki. Kanki. Sepatu Kanki Kagayaku. Wih. Nah, ini collab sama One Piece. Ini gue ambil colorway yang Sanji. Kebetulan gue suka banget One Piece. Oke. Dan ini sepatu udah menjelajah 3 negara nih. Wis. Jadi Sanki. dan masih bagus. Kanki. Kanki. Dan ini masih bagus. Kalau nggak ada ini jadi kaki. Kanki Kagayaki ini yang tadi gue bilang, yang rumus-rumus tadi gue bilang gue sesuaiin ininya makanya agak lebar nih. Oh, Kalau udah perhatiin, disesuaikan dengan talinya agak kenyamanan lebar, kaki ya. lo gitu ya. Jadi ini salah satu menurut gue good job sepatu Kanki untuk bikin siluet Kagayaku ini, dan lebih kerennya kalian collab sama One Piece. Wis. Jadi ini harganya sangat affordable untuk orang-orang yang mau traveling atau nonton konser. Gue saranin ini. Kalau lo apa dah? Gue iya kalau travel shoes, gue sebetulnya ini juga gue udah pakai beberapa negara juga, si Nike Invisible. Terus kemarin gue udah pakai terakhir gue liburan itu pakai Asics Nimbus 28. Itu enak juga, empuk. Soalnya jauh lebih tebal dibanding ini, jadi nggak terlalu bikin pegel kalau lo jalan banyak, gitu. Cuman gue tadi sebetulnya mau nambahin si Kanki. Gue dulu ada punya Kanki. Siluet yang ini bukan? Yang Enggak, bukan. Gue makanya gue tadi kayak googling siluet gue yang mana ya. Cuman mohon maaf nih buat semua sepatu lokal di Indonesia, kecuali yang rilis sepatu basket, bikinlah size 45 ke atas. Tuh. Iya. Gue cuma mau komen itu aja. Gue sempat Kanki itu ada rilis 45. Gue beli pas awal, jadi kayak kayak war-nya gitu. Gue tuh online sampai jam 12 malam karena ya dia buka jualannya pas jam 12 malam gitu kan. Terus gue beli supaya buat dapetin size 45. Ternyata pas gue coba kekecilan. Jatuhnya bukan 45-nya itu bukan 29 cm. Umumnya tuh 45 29 cm, tapi pas gue ukur, gue pakai meteran, itu 28 cm. Jadi kecil banget buat gue. Iya. Gitu, jadi sempit. Nah, pada akhirnya gue kasih ke itu ponakan kayaknya gua. problem sepatu lokal juga deh. Dia kayak sizing and measurement dia agak sedikit Berbeda. jauh banget bedanya. Beda. Itu standarnya Itu kalau memang- sepatu luar kan Ya. udah oke. Tapi itu sizing memang berubah banget dari baju semuanya. Jadi buat sepatu- lokal tuh beda. sepatu- Jadi bukannya gue tidak mensupport sepatu lokal, gue ada sepatu futsal itu gue pakai sepatu lokal 910. Nah, dan kebetulan pas gitu loh. Jadi cuman sayangnya itu aja, maksudnya gue komen buat yang para brand-brand sepatu lokal nih. Iya. Tolonglah buatkan yang sepatu untuk ukuran kaki besar. Tuh. Nomor 9. Tunggu. Tadi running belum lu Running? Iya, ada running. Travel shoes lu. Travel shoes udah. Oh, Running shoe tadi dia lewat. abis sports shoe tuh ternyata ada running shoe. Nah, Running shoe itu buat lari CFD atau ngiterin GBK. Nah, tadi kan kita sempat bahas sport shoe yang lu nggak terlalu sering lari. Nah, untuk lari, karena kebetulan gue sama bini gue tuh rajin CFD, gitu ya. Jadi ini gue pakai Hoka One One Arashi. Ini Arashi yang 7 kalau nggak salah. Ini yang cobalt elektrik. Nah, ini gue kenapa? Nah, sekali lagi, kalau untuk running, lu baca di YouTube dan segala macem udah banyak banget edukasinya untuk sepatu running. Lu pilih sesuai yang lu nyaman. Ini memang agak berat. Jujur, Arashi ini agak berat, tapi midsole-nya kuat banget. Nggak cepet gembos. Jadi untuk lari ini udah
Wah, udah ribuan Tradisi kilometer tuh kali. keluarin yang apalagi Hoka ya. Ada Iya, yang karbon Hoka. juga kan? Ada. Nah, yang karbon kan ada platnya. Iya. Iya. Itu punya usia. Oh, Begitu oke. platnya itu bisa patah, udah Oke. gak enak. Oh iya? Jadi plat itu ditanam di dalam midsole-nya. Nah ini FYI Iya, aja tahu buat gua. yang nggak tahu. Jadi Iya. plat itu ditanam di dalam midsole. Iya, iya, iya. Nah kalau plat itu bisa patah, Bukan plat bisa patah, plat bisa meropos. Iya bisa bengkok juga. Jadi intinya plat yang pakai plat karbon itu ada umurnya. Oke. Umurnya itu antara ya kayak mobil lah. Lo kayak mobil, lo servis 10.000 atau servis berapa setahun ya? Iya. Hitungannya. Nah, mana yang tercapai duluan? Iya. Oh. Gitu. Jadi itu begitu juga untuk plat. Tapi setahu gue nggak ada standarnya. Itu tergantung dari si sepatunya itu sendiri. Karena beda sepatu, ya beda ketahanannya. Oke. Gitu. Itu untuk stability sih. Iya. Jadi untuk supaya lu nggak terlalu capek kaki lu gitu. Iya, Stability iya, iya. sama ya pada saat lo napak ini itu kayak nambah mantulan Iya, lagi. momentum. gitu. Wih. Jadi Lu kalau apa runningnya? running gue pakai ini juga bisa. Gue pakai ada satu Pegasus. tahu gua. Nike Nike Pegasus 41. Iya. Gitu. Iya. Nah itu sepatu yang tadi kalau gue cerita masalah Nero, nah itu sepatu enak, cuman sayangnya kaki gue nggak Nero, itu sepatunya Nero. Jadi gue pakai buat traveling, kaki gue lecet. Oh lu nggak white ya? Gue ternyata agak wide. Iya benar. Iya. Gitu. Nah, karena dari tadi gue pilihan-pilihan Gitu. lu. Iya. Jadi, nah itu si Pegasus tuh Nero banget. Modelnya gue suka waktu itu karena lapar mata, modelnya suka aja sih gue beli. Dan FYI memang sepatu bule atau luar itu rata-rata memang nero-nero. Karena Iya. kaki sana orang sana nero. Iya. Kaki kita aja nih kaki jibrak Iya, nanti gitu iya, jadi iya. white Indonesia gitu. Nah, lu lari pakai apa? Kaki gue syariah. Pakainya sendal kayak buat ke musola. Kalau lari lu pakai apa? Lari gue apa sih, Ki? Yang putih itu? Ortus. Oh, Gua pakai lokal juga, Ortus. lokal brand. Iya. Gue pakai Ortus. 910 Ortus bagus, Mills juga ya. Ada Iya. yang lari. Itu modelannya kayak yang Ortus berapa ya? Gue nggak tahu sih. Iya. Gendut di bawah dia. Ini memang agak keras sih kalau buat lari, tapi midsole-nya kuat banget. Nah, gitu. Hoka tuh, gue juga dulu pernah punya Hoka Clifton 6 apa Clifton 7. Soalnya sih, midsole mirip kayak ini sih, sekilas Mirip Arashi nih. mirip Arasi ini. Cuman gua akuin ini lumayan, si Hoka tuh lumayan awet. Awet banget. Awet banget. Awet banget. Dan dia, ya benar tadi, nggak gampang gembos. Ya, gembos. Gitu. Gue pakai hampir 4 tahun, 5 tahun, itu nggak gembos-gembos gitu loh. Ini terakhir gue ke Thailand sama Malaysia juga sempat gue bawa. Harganya aja yang bikin dompet gembos. Iya. Kalau Hoka waktu itu gue beli, gue Hoka 6 apa Hoka 7 di saat Hoka Clifton 9 udah rilis. Oh iya ngerti lah. Tapi kan ukuran dan segala macam jadi Dan dia curang. Iya. Kaki dia udah pasti nggak ada yang beli. Kaki dia nggak ada yang beli. Iya. Kalau kaki gue Kalau kita mah udah nggak mungkin. 9. Hoka 9, wih, yaudah nih Hoka 6 pasti murah nih, pasti cek. Udah habis. Habis size kita. Iya, paling size apa? Size lu. Iya, jadi kayak ya, itu lumayan sih diskonnya 50% Iya, lebih, iya, atau iya. 70%. Tapi gitu. harga aslinya kan kita tahu ya. Iya, Hoka. iya. Itu. Karena gue pernah kerjain campaign-nya nih, jadi gue kayak, gue sampai pernah datang, boleh nggak bayarannya saya dibayar plus sama sepatu gitu. Oke, berarti Yang ke-9, Comfort. kedua sebelum terakhir, Converse Shoe. nah, Penjelasannya apa tuh? Mau warna apa aja, tapi model sepatu ini yang Bapak selalu balik lagi pakai terus karena paling nyaman. Nyamannya tuh comfort shoe. Converse Shoe ya. Itu If apa? you know, you know. Ini sepatu udah nggak rilis lagi. Ini sepatu Yeezy 360 V2. Kolaborasi Adidas sama Kanye West. Wih, Sekarang sih katanya mau balikan lagi ya. Tapi Oke. sempat waktu itu udah cerai. Dan ini udah nggak rilis lagi sepatu. Dan ini gue punya siluet kayak gini banyak banget. ini sempat yang viral itu bukan sih waktu itu? Ya kan? Banyak. Ini Gila. viral banget. Dan ini salah satu yang tadi gue bilang sama lu, insole gue copot. Oh. Karena kaki gue nge-white. Ini kan Nero nih. Iya, iya, Ya, iya. kaki gue nge-white. Jadi ininya gue talinya gue nggak kencengin kalau lo lihat. Terus insole-nya gue copot nih. Oke. Nah, dan yang bikin ini best enak, lu coba deh Yeezy. Emang enak banget yang siluet ini. Gue akuin ini enak banget. Comfort shoe banget. Jadi lu pakai, ibaratnya lu bingung kayak tadi lu bilang, gue bingung pakai sepatu apa kalau keluar. Tinggal grab and gue pakai ini udah pasti enak. Oke. Nah, dan ini siluetnya ada banyak banget. Kebetulan gue pakai yang beluga ini yang paling gue suka warna colorway-nya. Itu. Lu apa dah? Gue sama sih ini.
daily beater gue. Iya. Karena Dari udah mulai kayak gue gue sebetulnya nih. Udah mulai gue kayak juga gue nih stoknya suka nih. Gue suka sama sepatu ini. Gue suka siluetnya, gue suka empuknya, gue suka ya maksudnya nge-grip juga. Jadi buat all round tuh nih sepatu sebetulnya enak banget. Gitu walaupun ini sebetulnya sepatu model 3 tahun lalu. Invisible yang terakhir, Invisible 4 nggak tahu mau rilis apa enggak walaupun udah ada sempat bocoran modelnya. Cuman kayaknya nggak keluar-keluar. Tapi ini sepatu yang enak banget sih menurut gua. Gitu. Jadi comfort shoes ini kalau mungkin yang model yang barunya gua antara ini atau si Nimbus. Asics Nimbus 28. Ya. Gitu. Dan ini FYI si Easy gue ini rilisnya 2016 loh. Iya. Dan masih awet. Gitu. Oke. Terakhir. Lu comfort shoe lu ini juga. Ini juga. Ya udah, gue pengen gituin doang. Terakhir. Grail shoe. Statement shoe anjay. Sepatu paling langka yang Bapak punya istilahnya Holy Grail. Oke. Anjay. Holy Grail-nya udah nggak holy banget karena udah rusak kalau gue ya. Karena sering banget gue pakai. Nah, kalau dari gue ini adalah yang Travis Scott collab sama Nike Air Max React ENG. Air Max anjay. 270. Gue pernah punya Air Max. Nah, Air Max itu punya Air Max Day. Ya, tanggal berapa? Ya? 23 Mei. Ya? Nah, gue lupa Jumpers. Tapi ada Kejauhan Mei. Maret ya? Maret. 23 Maret ya? Iya. Ya, 23 Maret Air Max Day. Jadi, gue merasa sebagai kolektor sneakers, gue harus punya Air Max. Dan ini waktu rilis, itu harganya gila-gilaan, bos. 2 digit, gue gak bohong. Gila. Gue dapetnya 1 digit aja. Tetap mahal sih, cuman waktu pada saat, ya berapa, 8 tahun lalu. 7-8 tahun lalu ya gue beli ini, itu statement banget. Gila. Tapi sekarang, ya udah jelek karena udah sering gue pakai. Tapi ini salah satu grail shoe gue. Lalu apa, Dan? Gue ini, si Asics. Gue sebetulnya ini ketemu secara tidak sengaja. Karena gue gitu mau beli sendalnya Asics. Itu sendal recovery-nya Asics. Which is enak juga. Harusnya ada tambahan tentang sendal nih. Apa namanya? Komen ya, Jumpers. Itu apa namanya? Terus nggak sengaja gue ngeliat ini dan ini gue dapatnya di retail di Singapura. Gue pas lagi ke Singapura. Collab retail ya? Collab retail. Anjir, gila. Tapi dia emang rilisnya nggak di semua toko retail. Oke. Singapura itu Ya, yang retailnya cuma ada 2 toko. Di boutique shoes, di boutique store kali. Enggak boutique store juga, Pak. Di Asics-nya? Asics retail, tapi cuman satu di Singapura ini gue dapetnya di Asics Paragon. Oh. Nah, satu lagi yang kayak jual biasa toko reseller gitulah. Di Singapura. Nah, di Singapura tuh cuma 2, di KL cuma ada 1, di Hong Kong tokonya Balaholic. Terus ya di Jepang Balaholic tuh dari Jepang, ini collab sama Balaholic. Terus mereka ya intinya ngerilis ini. Terus kebetulan tinggal ada 2 size. Salah satunya size gua ini. Orang luar aja nggak pakai kaki Itu. segede lu, Dan. Sebetulnya model ini udah banyak sih. Iya, Jalan NYC ini ada banyak. Gue naksirnya Tapi juga yang collab Balaholic by the way, collabnya bagus-bagus banget. Bagus-bagus semua. Gue akuin. Balaholic bagus-bagus. Dan dia biasanya collab-nya itu sama, dia collab-nya setahu gue cuma sama Asics doang so far, dan itu sepatu basket semua. Nah ini tiba-tiba dia collab sama sepatu kasual, Jala NYC gitu. Terus habis itu kayak, ya keren aja sih menurut gue, gitu. Keren gue akuin. Oke. Ya, tadi kita udah bahas 10 kategori tuh, mulai dari daily beater, terus dress shoe, date, ya shoe, dad shoe, sport shoe, running shoe, trail shoe, travel shoe, comfort shoe, sampai grail. Jadi kalian bisa kategorikan sendiri gitu. Dan mungkin kalau ada yang merasa kayaknya ada deh kategori yang lain, boleh tulis di kolom komentar kita. Mungkin itu jadi pengetahuan baru lagi ya buat teman-teman Jompers, satu buat kita juga di sini. Dan sebelum closing nih, gue mau nanya dulu nih sebagai kalian yang memang koleksi sepatu. Tips atau pesan dan pesannya buat teman-teman kalau mau ngoleksi sepatu itu ngelihatnya harus dari sisi mana, dan apalagi emang yang niat koleksi atau niat benar-benar koleksi buat dipakai. Gimana kalau dari kalian? Gue dulu. Ya. Oke. Kalau gue dibilang koleksi banget, koleksi gue nggak sebanyak P. Tapi intinya kalau gue sepatu ya at least setiap hari gue bisa gonta-ganti. Cuman yang jelas sepatu itu harus dipakai.
Yes. Sepatu itu harus dipakai. Sepatu harus dipakai. Seenggaknya lu sebulan sekali tuh sepatu harus dipakai. Ya, ya, Kecuali sepatu pantofel. ya, Sepatu pantofel itu yang penting lu nyimpennya yang benar. ya. Jangan di tempat yang lembab. Iya. Lo tambahin silika gel, Silika gel. itu paling penting. Gitu. Terus selanjutnya kalau gua jujur ada orang yang nyuci sepatu itu kayak sebulan sekali. Ya. Buat gua nggak terlalu perlu sepatu nyuci. Kalau gua itu sepatu kotor dan nodanya nggak bisa dihilangin, baru gue cuci. Oh ya. Gitu. Jadi gue tim yang jarang nyuci sepatu. Paling yang gue cuci insole-nya doang. Wow. Sama Insole-nya doang. kakinya dicuci, Iya. biar bau. Itu yang paling penting. Karena menurut gue dulu tuh gue pernah tinggal di apartemen temen gue. Terus di apartemen itu ada 4 kamar, itu disewain semua. Ada 1 orang kakinya bau banget. Buset. Waduh. Dia masuk ke dalam kamar ya, baunya tuh masih ketinggalan. Gila. Gila. Kaki, ya lu yakin kaki? Kaki. Bukan mulut, bukan mulut. Bukan. Karena itu gue di situ ada 4 kamar, berarti kan ada 4 orang. 3 orang yang lainnya itu setuju kalau dia bau kaki. Cuman, Kok nggak pernah dia bilangin? nah, tipikal orang Indonesia Gak enakan. nggak enakan. Oh. Ini padahal 4-4-nya orang Indonesia ini temen gue dulu nyewa apartemen di Singapura. Oh, oke. Gitu. Oke. 4-4-nya ini semua orang Indonesia, cuman nggak ada yang berani ngasih tahu. Gitu. Jadi kayak Nggak, orangnya sendiri apa dia nggak nyium ya? Gak ada. Yang Menurut namanya gua- bau sendiri tuh gak akan kecium. Oh, gitu. menurut gue Sama udah orang imun. sendiri. Hah? Bisa jadi udah imun. Waduh. Karena kan dia udah- selalu bareng. selalu bareng. Lu Jadi bau karena- mulut aja. Apapun Iya, iya. gak akan kecium. Nggak kecium, Karena itu udah jadi baunya dia. Udah jadi bagian dari lu. Iya. Oke, oke. Gitu. Nah, itu biasanya bau kaki itu adalah dari pola makan lu. Oh gitu ya? Sama kayak bau badan dong? Mohon maaf, ada ya sama kayak bau badan. Kalau misalnya kayak ada ras tertentu yang karena makanannya rempah-rempah, jadi dia badannya lebih bau. Gitu. Nah, begitu juga di kaki gitu. Ya sesimpel kayak lo sering makan bawang, lo bau mulut, gitu kan. Gitu atau pete jengkol, Ya, itu pun juga kayak gitu. Nah, itu ngaruh juga ke ngaruh kaki. juga kayak gitu. Jadi kalau masalah bau kaki, ada cara yang paling simpel adalah lo rendem kaki lo pakai air hangat, dikasih sabun. Sama Wipol ya. Bau pohon cemara udah biarin deh. Pinus. Kalau lu apa dong? Oke. Kalau tadi untuk perawatan atau maintenance Dadang tadi udah ngasih tahu ya. Mungkin kalau lu kepengen beli atau koleksi, mungkin gue lebih ke situ kali ya. Jadi pertama yang pasti sepatu-sepatu yang gue punya ini ya alhamdulillah gitu ya, gue afford, harganya cukup lumayan. Tips satu adalah lu jangan punya cicilan yang banyak kalau bisa. Jadi lu harga ibaratnya lu gaji lu atau pemasukan lu itu fresh segitu, nggak dipotong-potong lagi, itu lu baru boleh nih lu beli sepatu. Gue sempat punya sepatu 100 lebih pada saatnya gitu ya, pada masanya dulu 2016 sampai 2018 19 itu gue sekitar segitu sepatu gue. Jadi cara yang gue pakai itu satu, terus kedua lu jangan FOMO. Ya. Jadi kayak tadi nih gue bilang nih, ini tahun 2025 ini sepatu hampir semua orang nih pakai, tapi gue tahan nggak beli karena waktu itu gue nggak mau FOMO. Nah sekarang gue udah butuh nih, karena sepatu gue udah mulai rusak yang buat lari santai atau untuk gym. Jadinya akhirnya gue beli gitu. Kayak itu salah satunya contoh kedua. Terus yang nomor 3, di situ gue nulis, siapin rak atau kabinet penyimpanan. Kalau udah banyak, lu nggak mau sepatu lu berceceran atau di box mulu, yang tadi Dadang bilang itu bisa, karetnya itu bisa rusak Bisa lemnya. rusak. Jadi sepatu itu memang mesti dipakai minimal sebulan sekali, gue setuju. Dan jangan disimpan di box. Jadi saran gue, lu harus siapin raknya atau penyimpanannya. Ini pun sekarang bini gue udah ngomel karena udah lebih dari raknya gue gitu ya. By the way ini hanya 1/3, 1/4 dari koleksi gue yang tadi gue tunjukin. Jadi lebih banyak lagi di rumah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat pastinya harus dengan izin istri. Selagi lo belum menikah, enjoy. Iya. Nah ini nomor 4 ini poin khusus dia menikah harus izin istri. Kalau istri bilang nggak suka modelnya, kayak Travis Scott nih. Gue udah mau beli lagi, gue udah mau sikat lagi nih. Satu Travis Scott.
Karena udah mulai rusak kan, gue mau beli Travis Scott lagi yang baru, bini gue, enggak kurang lah. Ya udah, akhirnya gue tahan nggak beli. Dan itu bagus untuk menahan dahaga lu kan, gitu. Ya itu intinya sih dari gue. Sama tadi gue sebetulnya ketinggalan, gue reminder yang tadi udah kita bahas. Sebisa mungkin lo cek bentuk kaki lo seperti apa. Iya, Itu menurut gue satu hal yang paling penting. Jadi di saat lo mau beli Nomor 5. sekarang paling gampang kan lo udah bisa googling. Sepatunya itu banyak rekomendasinya. Kayak ini sepatu khusus cocoknya untuk yang kakinya wide, lebar. Ada yang cocok untuk kaki narrow. Nah, jadi lo nggak salah beli nantinya. Walaupun lo suka, ya kalau lo udah suka banget, lo ada duitnya, ya kenapa enggak? Gitu. Cuman intinya adalah karena lo pakai sepatu itu bukan yang sekali 2 kali kan. Lo bisa untuk setahun, 3 tahun, bahkan lo sepatu yang paling lama umurnya? Ini kali ini. Nah ini 2016. 16-17 Nah kali ya. udah 10 tahun lebih gitu loh. Jadi sepatu itu bisa tahan lama selama lo ngerawatnya benar, Betul. selama lo pakai juga. Ya intinya sepatu bukan yang sekali 2 kali lo pakai doang kok. Ya, gue nambahin satu. Kalau buat gue, buat teman-teman yang pengen koleksi sepatu, kalau lu mau beli sepatu dan lu punya keterbatasan, jangan pernah beli sepatu tiruan. Oh iya. Yes. Ya, karena gua termasuk orang yang sangat menghargai karya seseorang, karya orang. Menurut gue sepatu itu punya spesifikasi khusus sendiri ya. Betul, ya. Didesain untuk apa, untuk hal apa. Tapi kalau lu beli tiruan, menurut gua KW. satu, lu nggak menghargai hasil karya itu sendiri. Terus yang kedua, pasti spesifikasinya nggak akan maksimal. Iya. Karena kayak tiba-tiba ini adalah KW-nya gitu. Terus pasti nggak akan ini kan didesain enteng, nyaman. Itu pasti nggak akan. Mendingan lu beli sepatu yang memang mungkin sepatu lokal atau sepatu yang memang secara brand lebih di bawah dari brand-brand yang kayak Nike atau Adidas gitu. Tapi seenggaknya itu asli. Dan sale sekarang udah banyak juga ya. Udah banyak, maksudnya kayak ini si Kanki enak banget. ini sepatu enak sebetulnya. Banget. Gua megang dari midsole-nya aja. Ini gue tahu nih sepatu empuk, sepatu enak. Cuman sayangnya nggak ada size gue. Jadi dan ini lokal gitu loh. Jadi dan ini ada yang bukan versi collab, jadi pasti lebih murah kan. Lebih murah, iya. Gitu. Jadi ya semurah-murahnya pun juga ini setahu gue collab nggak nyampe sejuta kan? Nggak nyampe sejuta gitu. Yang collabnya itu kalau nggak salah, yang non collab tuh kalau nggak salah 300-an apa? 300-500. Itu menurut gue enak dan nyaman, bisa lo buat pakai sehari-hari juga gitu loh. Oke. Berarti emang udah banyak pilihannya kan gitu. Jadi menurut gua harusnya tidak ada alasan gitu. Dan sepatu tuh investasi tubuh lu gitu. Iya. Maksudnya itu kan supporting lu punya berdiri, lu punya apa. Kalau sepatu lu nggak enak dan sepatu lu tiruan atau gimana, itu berdiri lu bisa wah kemana-mana deh. Iya. Itu kalau itu sarah. Ibarat gua hobi naik motor. Yang paling penting di motor tuh menurut gua adalah ban, karena dia adalah satu-satunya elemen yang menyentuh dengan tanah. Betul. Nah, ini adalah sepatu satu-satunya yang kita pakai yang menyentuh langsung dengan tanah. Oke, itu aja kali ya. Ya. Udah lama juga. Mungkin Jomers komen kalau punya koleksi lebih baik dari gue atau ada sneakers head di sini, silahkan. Atau mungkin ada yang mau jual sepatu untuk dibeli sama P? Saya juga. Jadi beli. Gope. Anjir. Gope ada nih, kita cash nih. Kita tambahin deh gocap. Oke, kita itu aja kayaknya ya. Ya. Kita jangan lupa follow, subscribe, like, komen kita di mana aja, Dan? Ada di Spotify, YouTube, Instagram, dan TikTok. Handle-nya. Handle-nya ada di Top 40 Podcast. Jangan lupa 40-nya pakai S. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye guys.